Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri Kabu kelas 12-1 akan menjelaskan tentang kromatografi. Perkenalkan, nama saya Berliana Ratri Luluul Fatimah, nomor absen 4. Saya Fatmawati, nomor absen 12. Saya Imrozul Amriya, nomor absen 17. Saya Niko Firmansyah, nomor absen 22. Saya Tasya Kamadivi, nomor absen 30. Saya Berliana. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Sejarah kromatografi membentang sejak pertengahan abad ke-19 hingga ke-21. Kromatografi secara harafiah berarti tulisan berwarna, digunakan dinamai pada dekade pertama abad ke-20, utamanya bagi pemisahan pigmen tumbuhan seperti klorofil yang berwarna hijau dan karotenoid yang berwarna jingga dan kuning. Bentuk baru kromatografi dikembangkan pada tahun 1930-an dan 1940-an, membuat teknik ini dan berguna bagi proses pemisahan dan analisis kimia, khususnya dalam bidang biokimia. Kromatografi pertama kali dikenalkan oleh Mikhail Semyonovich Tversky, seorang ahli botani yang berasal dari Rusia pada tahun 1906. Tversky awalnya menemukan teknik kromatografi dalam penelitian yang dilakukannya untuk memisahkan klorofil dari pigmen lain yang terdapat pada tanaman. Pada penelitiannya, Tversky memakai sebuah kolom gelas yang isinya serbuk kalsium karbonat untuk memisahkan pigmen tanaman. Kalsium karbonat memiliki fungsi sebagai penyerap atau adsorben yang kemudian kolom tersebut dikenal dengan istilah kolom adsorben. Metode ini menjadi suatu metode yang universal. Saya Fatmawati. Prinsip kerja kromatografi. Kromatografi bekerja dengan prinsip dasar, yaitu jumlah zat terlarut yang berbeda untuk masing-masing komponen pada waktu tertentu saat kesetimbangan terjadi antara fase diam dan fase geraknya. Pemisahan dengan metode kromatografi dapat terjadi apabila suatu molekul maupun senyawa memiliki sifat yang berbeda. Di antaranya adalah 1. Memiliki kelarutan yang berbeda terhadap suatu pelarut. 2. Memiliki sifat kelarutan atau sifat untuk berikatan yang berbeda satu sama lain dengan fase diamnya. 3. Memiliki sifat mudah menguap atau volatil pada temperatur yang berbeda. Teori pemisahan dan jenis-jenis kromatografi. Teori 1. Plat teori. 2. Rat teori. Jenis-jenis 1. Kromatografi berdasarkan fase yang terlibat. 2. Kromatografi berdasarkan sistem geometri. A. Kromatografi kolom. B. Kromatografi planar. 3. Kromatografi berdasarkan prinsip pemisahan. A. Kromatografi absorpsi. B. Kromatografi partisi. C. Kromatografi pertukaran ion. D. Exclusion kromatografi. E. Affinity kromatografi. Cara pengklasifikasian kromatografi. 1. Berdasarkan macam fasa gerak. 2. Berdasarkan pasangan fasa gerak dan fasa diam. 3. Berdasarkan mekanisme pemisahan. Berdasarkan macam fasa gerak. 1. Kromatografi cair atau KCKT atau HPLC. 2. Kromatografi gas atau KG atau GC. Saya Imrozul. Kromatografi berdasarkan pasangan fasa gerak dan fasa diam. Kromatografi gas cair disebut juga sebagai kromatografi fasa uap. Metode ini paling banyak digunakan karena efisien, serbaguna, cepat, dan peka. Kromatografi berdasarkan mekanisme pemisahan. Kromatografi adsorpsi menggunakan fasa diam berupa zat padat dan fasa gerak berupa zat cair atau gas. Kromatografi partisi didasarkan pada partisi zat terlarut
antara dua pelarut yang tidak bercampur, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Kromatografi penukaran ion menggunakan suatu resin penukaran ion sebagai fasa diam. Kromatografi eksklusi disebut juga kromatografi permeasi gel atau filtrasi gel. Kromatografi gas padat. Kromatografi jenis ini pada awalnya kurang berkembang. Penemuan jenis-jenis padatan baru sebagai hasil riset memperluas penggunaan metode ini. Saya Niko Firmansyah. Karakteristik kromatografi. Kromatografi cair-cair menggunakan fasa diam berupa lapisan tipis cairan yang terserap pada padatan inert berpori yang berfungsi sebagai fasa pendukung. Keuntungan metode ini ialah A. Pilihan kombinasi cairan yang digunakan cukup banyak. B. Koefisien distribusinya tidak tergantung pada konsentrasi sehingga hasil pemisahannya cukup tajam. Kromatografi cair padat. Metode kromatografi ini banyak digunakan untuk analisis biokimia dan organik. Teknik pelaksanaannya dilakukan dengan kolom kaca, di mana fasa diam dapat dipilih silica gel atau alumina. Kromatogram merupakan hasil rekaman yang menggambarkan urutan keluarnya komponen campuran dari kolom. Parameter kromatografi: waktu retensi, faktor kapasitas, selektivitas, efisiensi. Saya Tasya. Pelebaran pH atau band broadening. A. Difusi eddy. B. Difusi longitudinal. C. Transfer massa. Resolusi. Komponen kromatografi: 1. Fasa gerak. 2. Fasa diam. 3. Sistem indeksi sampel. 4. Termostat. 5. Kolom. 6. Detektor. 7. Thermal conductivity detector atau TCD. Kromatografi lapis tipis KLT. Kromatografi kolom. Kromatografi solid gas GSS. Kromatografi liquid gas GLC. Perbandingan GSC dan GLC. Gas kromatografi mass spectroscopy GCMS. High performance liquid chromatography mass spectrometry HPLC-MS. High performance liquid chromatography mass spectrometry HPLC-MS. Kesimpulan, setiap jenis instrumentasi mempunyai karakteristik masing-masing. Beberapa jenis kromatografi yaitu GC, GCMS, HPLC, HPLC-MS, dan LC-MS, di mana masing-masing mempunyai karakteristik masing-masing. Sekian tugas kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.